Cash Organik memberikan pelatihan dan kemitraan bagi masyarakat yang tertarik untuk membudidayakan cacing. Kami juga memiliki produk suplemen untuk peternakan, cacing kering, dan pupuk organik untuk tanaman. Semua bisa Anda dapatkan di Tokopedia dan Shopee. Jangan sampai kehabisan ya! Kalau kita pelihara sapi, otomatis kita pasti punya tempat-tempat kumuh lah. Nah, akhirnya ketemulah ide budidaya cacing. Kotoran sapi 32 ekor itu setiap hari habis, tidak nyisa sama sekali. Jadi yang ada di belakang bukan kotoran sapi lagi, tapi ini kotoran cacing. Ternyata kotoran cacing sangat bagus sekali untuk pupuk. Ya, saya manfaatkan kembali karena saya kan juga petani kan. Saya bilang jelas ada teknologi siap diluncurkan ke masyarakat untuk mengubah cara pelihara sapi yang lebih bagus itu siap. Gimana ya caranya air di sapi ini ada terus? Caranya kami harus pakai pelampung, tandon. Jadi akhirnya ide seperti itu terwujud karena kan ya murah sekali ya. Lah tapi dampaknya besar. Ilmu itu tidak pernah terlambat. Kita bisa belajar atau berkembang di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nggak ada yang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu permisa di rumah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam acara ngobrol bareng RAJ ya, Rumah Alam Jaya. Di sini saya Pak Adam selaku pemandu dalam acara kita kali ini, dan pada kesempatan ini saya mengundang sahabat saya ya, mitra RAJ, beliau adalah Pak Mislan. Oke, selamat sore Pak Mislan. Selamat sore Pak Adam. Ya, jadi Pak Mislan ini sudah berapa lama Pak Mislan dengan RAJ ini? Ada berapa tahun? Saya bermitra dengan RAJ semenjak RAJ buka Pak Adam. Jadi tahun berapa itu ya? Jadi teman-teman saya pada gugur semua kan? Mungkin hanya beberapa yang aktif sampai hari ini. Oh iya, kayak gitu ya. Jadi semenjak RAJ kan dia buka ya. Jadi kita sudah mengalami jatuh bangun ya Pak Mislan ya di cacing ini. Dan memang saya sengaja mengundang Pak Mislan ini karena sampai hari ini memang masih banyak pertanyaan ya tentang terutama penggunaan kotoran sapi untuk budidaya cacing gitu Pak Mislan. Dan selama Pak Mislan beternak cacing ini, beliau hampir tidak menggunakan media-media yang lain selain kotoran sapi ya Pak Mislan ya. Ya, murni betul ya Pak Mislan ya. Nah, jadi mungkin tanya jawab ini nanti sangat membantu Bapak Ibu pemirsa di rumah yang beternak cacing menggunakan kotoran sapi gitu ya Pak Mislan ya. Tapi sebetulnya kita tidak cuma bahas cuma kotoran sapinya saja, tapi sebetulnya Pak Mislan sudah sudah melakukan kayak pengembangan gitu ya Pak Mislan ya, atau yang sering kita sebut pertanian terpadu gitu Pak. Ya. Mungkin nanti Pak Mislan bisa menjelaskan ya gambaran-gambaran sederhana lah tentang bagaimana sih pemanfaatan kotoran sapi untuk cacing dan pengembangannya sampai di pertanian terpadu gitu ya Pak Mislan ya. Baik. Tapi sebelum sebelum kita ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol, biasa Pak, saya selalu dulu ya mempromosikan dulu. RAJ itu produknya banyak ya, salah satunya saja adalah
Amigo ya. Ini adalah asam amino untuk unggas, baik itu untuk ayam maupun bebek gitu ya. Terutama memang cacing dengan ayam dan bebek itu kan memang sudah agak dekat ya Pak ya. Jadi ayam makan cacing itu ya berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam, bebek juga begitu. Nah, cuma supaya lebih lebih praktis, kemudian lebih gampang penggunaannya, kita tidak menggunakan cacing segar untuk pakan ayam dan bebek, tapi sudah berupa ini asam amino ya, cacing segar yang kita fermentasi. Nah, produknya itu ya kita sebut Amigold ini gitu ya Pak Mislan ya. Baik, begitu ya pemirsa di rumah. Mungkin supaya lebih asik gitu, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Pak Mislan bagaimana sih pemanfaatan kotoran sapi untuk untuk cacingnya gitu ya Pak Mislan ya. Baik Pak, terima kasih waktunya. Silakan Pak Mislan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Pak Mislan. Saya tinggal di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dahu, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Saya bermitra dengan RAJ, yaitu tadi dari awal sejak RAJ buka sampai hari ini. Nah, kebetulan saya berkembang di dunia peternakan sapi juga. Dan saya juga menekuni bidang pertanian. Dan hari ini saya juga belajar budidaya ikan lele. Termasuk saya juga mendampingi ibu-ibu PKK Dasawisma ya, dengan program KRPL-nya. Apa Pak? KRPL. KRPL. Singkatannya apa itu Pak? Jadi pemanfaatan kawasan rumah pangan lestari. Oh, ya. Kawasan pangan rumah lestari. Ya, oh, itu program pemerintah ya. Pangan lestari Pak. KRPL ya. Ya, itu masuk di program Dasawisma, ibu-ibu yang mengelola lingkungannya dengan nyaman, dengan sejuk, sekaligus mendapatkan hasil. Ini nanti kita gabung dengan integrated farmingnya yang mungkin dari sapi tadi turun-turun. Mungkin gini Pak Dan, saya bisa kilas cerita ya tentang dunia peternakan yang saya lakukan. Kebetulan saya ketua kelompok yang didampingi Universitas Brawijaya Malang sampai hari ini. Sampai hari ini udah berapa lama Pak dampingi Pak Mislan Brawijaya ini? 7 tahun yang lalu Pak. Barengan sama. Nah kita berusaha pelihara sapi dengan metode-metode yang baru Pak. Jadi metode-metode yang nggak sama dengan apa yang ada di konvensional umum ya. Ya, ini pun kami lakukan, tapi kita hari ini khusus membahas tentang limbah dari sapi tadi. Jadi saya awalnya pelihara sapi seperti teman yang lain, hanya mampu 2 atau 3, 4 pun sudah terlalu banyak ya Pak ya. Betul. Tapi kami karena ada yang mendampingi, kerjasama dengan Bank BRI juga. Terus kerjasama dengan PT Java Pak. Java Indonesia. Kita melakukan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang sapi potong Pak. Sapi daging ya, saya potong. Terus dengan adanya kerjasama seperti ini, otomatis saya pelihara sapi enggak jual lagi Pak. Gitu. Saya pelihara sapi bisa 40 ekor. 40 ekor sendirian gitu Pak. Luar biasa pemirsa. Ini 40 ekor sendirian Pak. Dengan cara-cara yang secara teknis, tapi nggak usah kita bahas di sini ya Pak Dep ya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya ada masalah. Ada masalah dengan kotorannya Pak. 40 ekor Pak. Kotorannya seberapa banyak gitu. Terlalu banyak. Lingkungan saya kan tercemar Pak. Jadi saya hidup bertetangga, banyak masyarakat, banyak komplain Pak. Tapi kebetulan waktu itu saya juga sudah bermitra dengan Pak Dam ya 7 tahun yang lalu. Betul. Saya sudah pelihara cacing tapi jatuh bangun Pak Dam. Jatuh bangun. Terus kita terus belajar bagaimana sih pelihara cacing hanya mengandalkan kotoran sapi. Ini ketemu Pak Dam. Jadi sampai singkat cerita sampai hari ini saya pelihara cacing hanya mengandalkan kotoran sapi. Nah, ini Pak yang ditunggu sama masyarakat banyak itu Pak. Terus toh di lapangan begini Pak Dam, karena saya juga keterbatasan tenaga, semuanya hanya saya lakukan sendiri Pak Dam. Jadi teknis di lapangan kami pelihara sapi kan kandang koloni Pak Dam.
Oh, ngumpul gitu ya? Ya, Enggak, jadi iya. sapi dilepas itu. ada tempat berjemur, ada tempat berteduh, di mana dia akan minum. Kita nggak pernah memberi minum sapi, sapinya akan datang sendiri. Dan minum sendiri. Ya. Terus di mana waktunya dia akan berjemur, setelah berjemur dia akan berteduh sendiri, dia tidur di mana sesuka hatinya. Nah, di saat saya desain kandang, Pak, itu saya kasih parit di tengah. Iya, parit di tengah itu ya. Dengan harapan kotoran sapi kami bersihkan masuk di parit. Di parit tadi saya kasih air swadaya, swadaya masyarakat ya, pakai pipa kecil itu mengalir di situ. Tapi kalau airnya sudah banyak kami aduk, Pak. Kami aduk seadanya pakai kayu gitu ya. Kayu. Setelah hancur bersama air kita jebolkan ya. Nama bahasanya apa ya, kita dibuka lah gitu, dibuka gitu ya. Akhirnya langsung ngalir ya ke tempat budidaya cacing kita, Pak. Oh, gitu ya, Pak Mislan ya. Iya, jadi saya budidaya cacing bukan di tempat yang asing, bukan di tempat yang khusus, teknologi yang khusus. Iya. Tetap saya budidaya cacing kembali ke asli alam, Pak. Wah, ini kuncinya itu kembali modelnya Pak Mislan itu ya di alam gitu ya. Jadi sederhana ya. Ngikuti habitatnya. Mungkin begitu ya. Betul, cacingnya ya. Aslinya. Oh, iya. Nah, terus. Di situ pun saya tidak mengeluarkan tenaga sama sekali, Pak. Oh, gitu. Karena kotoran sapi yang sudah tercampur air tadi mengalir dengan sendirinya, terbawa air ke tempat cacingnya. Loh, kalau ngasih makan gimana, Pak? Ngasih cacingnya makannya gimana tuh? Nah, ngasih makannya. Teknis di lapangan, Pak. Iya. Sama dengan teman-teman yang lain, kita pakai teknis golut, betul ya. Di sela-sela golut kan ada parit, Pak. Ada parit yang ngalir itu. Ada parit. Nah, itu tempat kotoran sapi mengalir di situ, Pak. Oh, iya Pak. Jadi kalau kita ada pembagian pakai pipa, hari ini kita bersihin kandang, kotoran sapi kita alirkan misalnya di A. Gitu. Ya, di A sampai tembus terakhir, baru kita pindah ke B, itu ke C gitu, Pak. Wah, ini Pak. Wah, ini gini. Berarti kalau dari penyampaian Pak Mislan tadi itu, kita nggak perlu ngambil kotoran sapi ke gulutan, bukan? Enggak, Pak. Kita tanpa tenaga, Pak. Tanpa tenaga. Jadi Pak Mislan tinggal ngatur bagaimana aliran kotoran sapinya ke masing-masing gulutan. Betul, Pak. Ini sangat alami, sangat habitatnya nih. Jadi cacing itu bisa dikatakan makan ya sekuat-kuat mampunya gitu ya. Jadi gini, Pak, memang luar biasa Pak Mislan. Di lapangan cacing itu memang tidak terlalu suka di tempat yang kering, kan? Juga tidak terlalu suka di tempat yang terlalu basah. Berarti cacing hidupnya kan di tengah-tengah antara basah dan kering. Nah, saya cerita tadi di parit yang sudah dialiri kotoran sapi tadi, di situ cacingnya nggak di dalam, Pak. Di pinggir-pinggirnya. Di pinggir ya, pinggir gulutan parit itu ya. Tapi kadang-kala tetap kita bantu, kita naikkan kotoran sapinya di atas gulut, di atas gulut pakai cangkul, Pak Dam. Pakai sepatu boot, cangkul cepet sekali, Pak Dam. Kita kan terbiasa di petani kan. Nah, di saat kotoran sapi ini belum habis, kita nggak akan kasih, Pak. Kalau sudah habis kita kasih lagi. Begitu berulang-ulang, Pak. Betul. Sebetulnya tadi waktu Pak Mislan ngambil nyangkul kotoran sapinya diangkat ke gulutan, itu sebenarnya bukan dalam rangka ngasih makan, sebenarnya bukan ya, dalam rangka membantu aja gitu ya, membantu supaya cacingnya punya apa ya punya makanan juga di gulutan itu juga. Sebenarnya seandainya nggak kita bantu pun cacingnya kalau lapar makan gitu. Setelah makan perutnya kenyang, dia akan kembali tempat yang nyaman. Di tempat yang dia paling suka di tempat yang tengah-tengah tadi. Nggak di yang kering, nggak dibasah gitu ya. Betul. Oke. Toh di situ kelebihannya begini, Pak Dam, karena kita sudah bermitra sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi di tempat saya budidaya cacing itu sekarang sudah jadi area cacing, Pak. Iya, betul. Tapi di mana ada kotoran, di situ ada cacing. Jadi Pak Mislan ini nggak mungkin kehabisan cacing, nggak mungkin rasanya. Nggak mungkin ya. Selama ada kotoran. Kita punya sapi. Gitu, Pak. Itu Pak. Ya itu pemirsa ya.
Sebetulnya apa yang dialami Pak Mislan ini juga dialami banyak para peternak cacing. Jadi menciptakan sebuah lingkungan di mana cacing tidak mungkin habis. Dipanen rutin tapi dengan tertentu lah, dengan apa maksudnya itu ukuran tertentu gitu. Betul, ya Pak, betul, Pak. Iya, jadi supaya panennya bisa rutin, betul. Bahkan bisa kalau misalkan dianggap punya target 50 kilo per minggu, 5 kilo bisa ya. Bisa, Pak. Itu semua tergantung ya kita sendiri aja, kreativitas kita sendiri gitu ya Pak Mislan ya. Pak Mislan bener ya, enggak pakai tambahan-tambahan yang lain ya kayak tepung pisang, katul. Enggak ada, Pak. Benar-benar murni kotoran sapi ya. Jadi di lapangan gini, kotoran sapi itu kalau sudah dimakan cacing, toh cacing itu makannya kan seperti menghisap Pak Adam ya. Oh, menghisap kan, ya. Biji gitu. Iya, ya. Jadi kotoran sapi ini yang dimakan cacing yang halus Pak, yang lembut. Oh, kotoran sapi yang lembut ya? Yang lembut. Oh, ini toh kotoran sapi kan nggak semuanya lembut Pak. Iya, betul. Jadi sisa-sisa yang lembut ini kan yang masih kasar-kasar, ini itu otomatis jadi media Pak. Oh iya. Kita nggak usah cari media, media sudah terbentuk dengan sendirinya. Berarti kadang-kadang Pak Mislan di lapangan itu kan peternak itu kan gini ya, mereka pakai kotoran sapi, tapi kotoran sapinya itu kan kadang-kadang ya agak kering gitu, ditaburkan begitu, itu kurang optimal kalau menurut ini tadi ya. Karena cacing karena cacing itu nyari yang lembut dulu. Betul. Ya, jadi kemudian yang kasar-kasar itu jadi media gitu ya. Betul. Nanti kalau yang kasar itu jadi basah lembut ya jadi makanan. Betul. Tapi kalau tambah keras ya nggak bisa dimakan gitu. Memang gini Pak Dam, ada titik lemah, ada kelebihan dan kekurangan ya. Oh gitu ya. Mungkin dari media kotoran sapi yang saya bilang tadi, memang kita harus peka terhadap terjadinya fermentasi, Pak. Fermentasi. Jadi kotoran sapi ini masuk di parit tadi, ini jangan sampai kering, Pak. Kalau ini sampai kering, akhirnya akan terjadi fermentasi. Kalau terjadi fermentasi, dampaknya panas, Pak. Saat panas ini cacing akan lari Pak. Ya betul lari. Makanya kalau kita kepingin cacing itu terus kerasan di situ, kita hindarkan dari terjadinya panas tadi. Jadi kita ada insting Pak, ada kepekaan itu ya. Oh ini nanti kalau kadar air begini akan terjadi fermentasi nanti panas. Kita tahu Pak, dari pelaku tahu Pak. Iya betul. Jadi kalau dianggap mudahnya itu kan Pak Mislan, selama ada air aman gitu ya. Aman. Selama ada air. Pak Mislan, di tempat Pak Mislan itu atapnya ada tutup apa enggak? Atau terbuka gitu aja? Terbuka Pak. Terbuka. Jadi ini benar-benar kan Pak pemirsa. Jadi terbuka, betul di alam lah begitu ya, di alam. Jadi hujan ya kehujanan. Ya tapi tetap kita bantu paranet Pak. Paranet di atas. Ya, karena kita berusaha menciptakan lahan cacing tadi lebih teduh dan lebih nyaman dibanding tempat yang lain Pak. Nah kita berharap cacing nggak kemana-mana. Betul Pak. Nanti cacing cari tempat yang nyaman kayak gitu. Jadi ada makanan dan sejuk. Salah satu keberhasilan para peternak itu kan mampu membuat lingkungan gitu Pak ya. Betul, sehingga bahkan cacing luar pun masuk di lingkungan kita. Itu kalau ada tetangga pelihara cacing nggak dirawat ke situ Pak. Ya baik Pak Mislan, ketemu nih ceritanya. Jadi intinya Pak Mislan ini ya pemirsa itu tiap minggu setor, tiap minggu itu panen cacing. Tapi enggak merawat cacing. jadi cuma ngatur ini aja, ngatur apa namanya? Ngatur air kotoran sapi aja gitu ya Pak Mislan ya. Nah, itu mungkin teman-teman nanti bisa punya ini sendirilah, punya inisiatif sendiri bagaimana sih bisa mengkondisikan di lapangan gitu ya. Oh ya, satu lagi Pak Mislan. Kalau ditemui di lapangan itu kan teman-teman gini Pak, jadi kotoran sapi itu kering atau yang basah dimasukkan tong, diublek gitu terus diberikan. Itu menurut Pak Mislan gimana cara seperti itu ya? Bisa juga Pak, tapi kita harus fokus Pak. Kita harus fokus, harus pengamatan lah, harus lebih serius. Iya betul. Karena di situ kita harus memahami berapa lama sih media ini bisa terpakai. Terus berapa sih ketebalan media ini maksimal. Betul. Terus kadar air berapa sih nggak sampai terjadi fermentasi. Nah ini lebih bisa jadi tapi lebih fokus lebih hati. Jadi yang paling bagus ya Pak Mislan tadi. Jadi caranya itu
yang ini aja bikin parit-parit begitu aja. Betul. Tempat itu. Jadi tidak mungkin terjadi yang namanya fermentasi karena itu lebih mudah untuk mengkondisikannya. Toh Baik. seandainya gini Pak Adam, seandainya di satu lokasi ini Iya. kita lengah ya, Lengah, ya. terjadi fermentasi, Iya. toh cacingnya akan pindah Pak, Iya, pindah kan ke tempat yang lainnya, iya. juga di situ saja. Di situ juga. Jadi yang nakal itu kita Pak, Iya. jadi cacingnya kita ambilin, kita jual. Pak Mislan, kalau panen gimana? Cara nih panen itu kok bisa rutin gitu? Apa panen tiap hari atau sewaktu-waktunya gitu Pak Mislan? Kita punya tempat khusus namanya tempat tandon pasca panen Pak. Tandon pasca panen. Iya, karena kita juga nggak ada karyawan ya, Iya. kita tenaganya sendiri sama ibunya di rumah. Iya, betul. Nah di saat nanti hari Sabtu kita atau hari Senin kita setor ke RAC gitu. Iya, betul. Ya mungkin mulai hari Jumat atau Sabtu lah kita Oh. mulai ada waktu sedikit. Oh, gitu. Waduh. Kita ngambilin cacingnya, Iya, pilih iya, yang iya. besar-besar aja, Iya. kita taruh di tempat itu. Luar biasa pemirsa. Pak Mislan ini kesibukannya kan banyak ya, tapi masih sempat panen cacing ya. Apalagi yang cuma panen cacing aja gitu ya. Beliau punya sapi, punya sawah, tanaman gitu ya, terus juga belah lilin. Baik Pak Mislan, ini untuk cacing ya karena waktu ya. Untuk cacing sudah ada sedikit gambaran. Pak Mislan kan juga memanfaatkan casing ya untuk apa? Untuk tanaman. Mungkin bisa sedikit cerita gimana Pak tentang casingnya ini? Kebetulan saya kan peternak juga petani Pak Adam. Iya betul. Jadi yang saya tekuni di rumah saya punya kebun jeruk juga. Kebun jeruk ya. Kebun jeruk. Iya. Nah, sebelum saya pelihara cacing Pak Adam, Iya. kebun jeruk saya harus saya pupuk organik kan. Di saat saya punya kotoran sapi yang masih baru, itu mesti kita perlakukan yang namanya bogasi Pak Adam. Oh bogasi. Di bogasi dulu. Iya di bogasi ya. Namanya proses fermentasi pupuk supaya siap diserap oleh akar tanaman. Iya, betul. Sudah diubah jadi unsur hara. Iya. Itu harus lewat proses yang namanya bogasi. Pak Bogasi. Adam. Ya, Nah, ya. itu memakan waktu 14-15 hari Pak Adam. Terus siap diberikan Di ke ke tanaman. Nah, dengan adanya cacing ini Pak Adam, Iya. cacing itu saya bilang bisa Sakti ya? dibilang hewan sakti Pak Adam. Jadi kotoran Iya. sapi keluar dari sapi, Iya. kita berikan ke Ke cacing, itu itu dimakan, besok keluar langsung jadi pupuk Pak. sudah jadi pupuk siap pakai ya. Siap pakai, kita nggak usah lewat proses Bogasi Pak. ya ya. Jadi Pak. prosesnya singkat tapi sempurna gitu ya. Sempurna, Pak. Sehari itu kotoran sapi langsung dimakan cacing jadi casing langsung bisa dipakai dan keunggulannya bukan cuma bogasinya jadi tapi juga bakteri dan protein cacing kan bisa bermanfaat untuk penggemburan tanaman itu Betul, Pak ya. Pak. Oh. Nah, dibanding dengan teman-teman saya yang Iya, nggak Pak. punya plus gitu beli Pak Dan. Oh, Tiap beli. tahun dia beli pupuk Pak. Oh, iya 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 Yang ya. mendatangkan dari luar Ya, bisa maksudnya. iya betul. Bisa Ya. di tanaman jeruknya dia ada pengeluaran untuk pupuk organik Oh. juga. Kalau saya enggak Pak. Ya ya Saya ya. kan sudah dibuatkan pupuk sama cacing tadi. Iya 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 ya. Jadi cacing saya perankan sebagai mesin. Mesin ya. Iya iya. Selain mendapatkan uang ya Pak Dan. Ya, dari cacingnya. Jadi cacing untuk dijual ke sini. Iya. Cacing saya perankan sebagai mesin penghasil mengubah kotoran sapi sapi menjadi menjadi pupuk organik organik, yang iya. sudah bogasi siap Dipakai Pakai. gitu. Tapi Pak Mislan masih pakai kimia? enggak Pak. Oh, ngerti ya. Oh, untuk petelan jeruknya tetap, Jeruknya Pak. ya, Tetap, tapi mungkin nggak tapi banyak. Pak. Ya, kan sekedar untuk kombinasi aja lah ya. Betul. Kan sudah ada casing. Casing kan bisa nganu Pak. Genutupi itu nitrogennya kan nggak banyak muapkan gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Oh, Nah, ya, baik. sekilas kembali lagi atas begini Pak, karena Iya, Pak. dengan adanya cacing Pak, Iya. saya pelihara sapi semangat Pak, karena saya Iya. tidak terlalu berharap hasil dari sapi Pak. Iya. Jadi sapinya seperti tabungan Pak. Tabungan ya. Karena kebutuhan harian saya sudah kan support dari dari cacing. cacing tadi, Pak. ya. Jadi Iya. lebih nyaman di Lebih situ. nyaman, aman. Terus disupport dari penghasilan Dari jeruknya tadi Pak. jeruknya betul. Nah, kayak gitu Pak. Iya, siap. Oke. Pak Mislan, ya, mungkin yang terakhir ya. Pak Mislan kan juga ini sih selain ada cacing, ada sapi, ada tanaman jeruk, juga ada lele ya. Nah, gimana Pak pemanfaatan cacing ke lele itu ya gimana Pak caranya ini cacing itu ke gini, lele? Pak. Pada Iya. saya memang tidak semuanya
petani atau peternak itu langsung ngerti nggak Pak? Iya, Kita kan iya, harus iya. belajar sendiri Iya, kan. betul, Jadi betul. satu bangun di lapangan, fakta inilah yang membuat kita berpikir bagaimana caranya aku bisa. Iya, betul, Nah, betul. Memang saya orangnya nggak mau menyerah Pak Adam. Di Iya. saat gagal pertama, aku nggak bisa, aku nggak pernah gitu Pak. Oh. Aku harus berpikir positif, bagaimana sih caranya aku bisa. Iya, Gitu, betul, Pak. betul. Nah, untuk lele begini Pak Adam, saya pernah mencoba pelihara lele dengan cacing yang segar, Iya. diberikan. Iya. Tapi ini pun kita perlu lele yang usia sudah di atas 1 bulan Pak Adam. Oh, udah satu bulan. Ya, ini baru lele itu bisa memakan cacing, cacing yang ya, yang kita masukkan. Betul. Nah, di saat lele masih terlalu kecil, kita tetap pakai bantuan makanan jadi Pak. Ya, pelet-pelet itu ya. Pelet, ya. Ya. Untuk analisa usaha lele Pak, Iya. hari ini Ya. ya di Malang, Ya. kalau kita pelihara lele Ya. mengandalkan pakan pelet beli. Ya, ya habis, Pak. Jadi Ya, kita nggak panen mungkin lele, ya memang dapat uang. Ya. Tapi hasil panen ini cukup hanya untuk beli pakan aja, Iya, Pak. tenaganya nggak dihitung Kita ya. nggak pengen Pak. Iya. Nah, akhirnya begini Pak Dam. Iya, iya, iya. Saya punya alternatif karena saya punya cacing kan Pak. Iya, Dam. punya cacing, betul. Pelet ikan itu kan ada yang murah Pak. Oh, iya, iya, Jadi iya, ada iya, yang iya, iya. protein 11, Iya, kan iya. ada yang 29, Iya, itu betul. harganya jauh beda Kan Pak. beda-beda ya, betul. Tapi karena Hmm. kalau kita mencoba membuat pakan alternatif Iya. untuk lele kita sendiri, Iya, dari kita sendiri. kita kesusahan Pak Dam, karena kan kita Oh, petani ya. petani, betul. Kesusahan membuat pakan jadi ngambang. Iya, 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 iya. Pakan ikan itu kalau diberikan kan ngambang Pak. Ya, yang bagus ngambang memang. Ngambang. Ya, supaya gampang dilihat Kita lah. pernah membuat mencoba diberikan mendelep Ya, Pak. tenggelam. Ya Iya. udah akhirnya kan Ya. si air kolam tadi cepet Keruh. cepet Ya, bau Pak. cepet bau. Habis Nah. apa enggak tahu kita. Terakhir kita punya ide begini Pak. Gimana? Harga pelet yang protein rendah Iya. kan murah Kan Pak. murah itu. Murah. Murah sekali. Sedangkan kita punya Cacing Pak. yang proteinnya tinggi. Nah, Oh. berpegang pengalaman dari lele ini diberi Iya. cacing segar mau. Iya, iya mau. Nah, Betul. berarti mau kan Pak lele ini Iya, cacing kan? betul. Iya, iya, iya. Nah. Otomatis kita mencoba beli pelet yang murah, Iya. terus kita juskan cacing Iya, kita, betul, kita betul. tempelkan di situ, Iya. protein tinggi, Iya. selesai Pak. Oh. Baru ada keuntungan di panen lelenya. Oh, iya, iya, iya. Berarti nganu ya. Berarti cacingnya itu dijuskan dulu gitu ya, Pak. Dijus, Pak. Dijuskan terus dicampurkan aja ke kan pelet itu kan kadar airnya kan nganu nih, apa sangat rendah gitu ya. Kadar airnya Ya, rendah, Pak. Jadi begitu dikasih jus cacing pas gitu ya. Iya, dicampur. Pas dicampur. 1 menit berikutnya. Oh, tapi nggak baru fermentasi 1 hari 2 hari enggak ya? Enggak, Pak, ada. Langsung ya. Langsung aja. Jadi itu cara menaikkan protein dari pelet yang sangat rendah protein, yang murah yang penting. murah. Terus ditambah sama cacing di jus gitu aja, cuma buat gitu. Yang penting kan ngambang gitu ya. Ngambang, Pak. Wah, Kan ya untuk ini. teknologinya pabrik, Pak. Iya, wah ini luar biasa, cerdas pemirsa. Ya. Jadi kita cari pelet yang murah gitu ya. Yang karena kita sudah punya cacing gitu ya, Pak ya. Pak Mislan, tidak terasa ya sudah habis setengah jam Pak Mislan. Saya pikir cuma 10 menit tadi. Iya, iya, iya. Baik, waduh luar biasa Pak Mislan. Hari ini kita punya pencerahan, banyak wawasan dari Pak Mislan. Awalnya hanya dimulai dari pemanfaatan kotoran sapi untuk makanan cacing. Dan Pak Mislan tadi walaupun beliau itu menggunakan kotoran sapi, tapi saya lihat tadi tidak bekerja untuk cacing, bukan ya? Jadi cacingnya beliau hanya membangun kotoran sapi di tempat yang benar gitu aja ya. Nah, jadi mungkin ini bisa ditiru pemirsa di rumah. Jadi, nah tadi juga ternyata terus berkembang dari kotoran sapi dimakan cacing, kemudian keluar cacing ya, kotoran cacing, di mana sama Pak Mislan cacing itu dijadikan kayak mesin yang merubah kotoran sapi menjadi cacing yang jadi pupuk organik dalam waktu yang sangat singkat ya, cuma sehari ya, itu kemudian bisa langsung diberikan ke tanaman sehingga biaya pupuk pun menjadi semakin rendah. Tidak sampai di situ pemirsa. Pak Mislan kan juga punya lele ya. Lele ini beliau menggunakan pakan yang murah, protein yang rendah saja karena sudah punya cacing ya, yang dimana yang cacingnya ini di blender atau ya di blender ya Pak, di blender.
kemudian dicampurkan sama pakan lele, pellet tadi itu, kemudian diberikan, kan tetap ngambang, tapi sekarang kualitasnya sudah sangat jauh ya begitu. Baik, pemirsa, mungkin itu ya bincang kita pada sore hari ini. Kita ya sekali lagi mengundang narasumber yang sangat cerdas, Pak Misran, sahabat saya sudah lama, dan insya Allah beliau akan terus berinisiatif, berkreasi gitu ya. Semoga suatu saat nanti ilmu-ilmu beliau bisa kita share kepada Bapak Ibu dan pemirsa di rumah. Demikian dari saya untuk acara ngobrol bareng RAJ pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, terima kasih.